Wah, persis banget, sama banget. Mereka udah bisa nentuin besok masak apa, makan apa, terus mau pakai baju apa, dan suka agak marah kalau dikasih tahu. Iya kan? Oke. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya. Oke, thank you ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat keluarga Indonesia. Mohon maaf ya sebelumnya, saya terlalu asik tadi berbicara dengan teman saya di telepon. Kita sedang membicarakan perkembangan anak kita di usia 7 tahun. Nah, mungkin di antara Anda ada yang memiliki anak usia 7 tahun atau 6 tahun setengah menjelang 7 tahun yang sekarang sudah mulai melawan pada kita. Memang ya, kalau kita membicarakan anak 7 tahun, mereka sudah mulai kritis dalam berpikir, bisa merencanakan sesuatu, tapi seringkali mereka merencanakan sesuatu yang keluar dari prediksi, bahkan juga sudah bisa melawan pada kita. Wow, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak di usia 7 tahun ini? Yuk kita lihat bareng-bareng ya, ini dia tayangannya untuk Anda. Bola mata anak usia 7 tahun makin membesar, warna rambutnya semakin intens, gigi permanennya semakin banyak. Contoh perkembangan fisik yang begitu nyata, tapi seringkali justru terlewat oleh orang tua. Di usia 7 tahun ini, anak juga punya energi yang sangat besar, seringkali tiba-tiba bersemangat, tetapi kehilangan energi dalam waktu tidak terlalu lama. Anak-anak usia 7 tahun sudah sangat mampu membuat perencanaan. Sesudah mandi, aku akan membuat jus untuk ayah dan ibu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Aku akan mengerjakan PR sesudah ini, tetapi seringkali masih kesulitan untuk melakukan rencananya. Karena sulit memprediksi waktu misalnya. Ia pikir PR-nya bisa selesai dalam 20 menit, kenyataannya mungkin butuh 60 menit atau lebih. Bahkan dalam menulis pun ini terlihat. Ia pikir kertasnya cukup, tapi ternyata bentuk hurufnya terlalu besar sehingga kemudian tidak cukup dan harus bersambung atau bahkan bentuk hurufnya menjadi tidak utuh. Ini sesuatu yang menantang untuk anak usia ini, tetapi apabila mendapat dukungan dari orang tua, maka dia akan mengatasi tahapan-tahapan perkembangannya dan lulus dari ujian tahap perkembangan dengan baik. Salah satu yang berkaitan dengan pertumbuhan sosial emosional adalah kekhawatirannya yang berlebihan kalau saja orang lain tidak menyukai aku. Ia ingin sekali menunjukkan komitmen dalam pertemanan. Karenanya seringkali komitmennya juga mulai tumbuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Tidak ingin datang terlambat misalnya. Tetapi anak-anak usia ini juga sangat kritis terhadap orang lain dan kritis terhadap dirinya sendiri. Misalnya menilai buruk hasil karya atau tulisan dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan energi anak yang berlebihan di usia 7 tahun ini? Membuat jadwal olahraga bersama-sama dan memperbanyak aktivitas-aktivitas fisik anak. Jangan berharap bahwa anak Anda bisa bertahan diam berjam-jam. Justru kebiasaan untuk hidup sehat dan banyak bergerak dimulai dan dikukuhkan di usia 7 tahun ini. Di usia 7 tahun ini, anak juga sudah bisa diajak untuk berkomitmen terhadap jadwal harian. Tapi pastikan agenda anak tidak penuh dengan kesibukan-kesibukan yang menjadi beban. Terlalu banyak les pelajaran misalnya bisa jadi berbahaya karena anak juga butuh waktu untuk menghayal dan waktu-waktu untuk kegiatan tidak berstruktur dan permainan. Perencanaan juga bisa ditunjukkan dengan memberikan ajakan untuk mulai menabung. Mari kita rencanakan untuk membeli barang-barang tertentu, tidak langsung hari ini, tetapi butuh proses berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Di usia 7 tahun, kesempatan untuk melatih pertemanan juga menjadi sangat penting. Anak perlu berlatih untuk mendengarkan orang lain. Latihannya di mana? Latihannya adalah pada saat dia didengarkan oleh orang tuanya, diperhatikan dan diberikan penghargaan oleh orang tuanya. Keterampilan ini akan dibawa keluar rumah. Anak-anak di usia 7 tahun juga waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan menulis. Kemampuannya untuk berefleksi sudah tumbuh di masa sebelumnya. Kemampuannya untuk menceritakan dengan detail mulai bertambah semakin baik di usia ini. Biasakan untuk menulis buku harian. Awalnya mungkin bersama-sama orang tua, tetapi kemudian kemampuan ini dilatihkan mandiri oleh anak dan juga bisa menuliskan berbagai hal yang berkaitan dengan catatan perjalanan, hasil observasi,
dan keterampilan-keterampilan penting lain yang akan bermanfaat bukan hanya untuk tahap perkembangannya di 7 tahun ini, tapi sampai masa-masa belajar selanjutnya di sekolah. Sahabat keluarga Indonesia, kalau kita lihat perkembangan anak di usia 7 tahun untuk fisik, ya memang sangat drastis perubahannya ya. Dan mereka sudah mulai mandiri, kemudian bisa diajak kerjasama, bisa diajak keluar bareng dengan kita dan sudah hampir seperti teman. Tapi kembali lagi kita harus banyak belajar bagaimana caranya untuk mendampingi anak usia 7 tahun. Dan selanjutnya masih ada informasi menarik yang harus Anda simak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Keluarga Indonesia. Kembali lagi di acara Keluarga Indonesia, program di mana Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga pengetahuan tentang parenting untuk Anda sahabat Keluarga Indonesia. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang anak usia 7 tahun. Sekarang kita akan membicarakan tentang anak usia di atas 7 tahun, 7 sampai dengan 10 tahun. Di mana banyak peningkatan fisik di sini. Nah, kemampuan motoriknya semakin bertambah dan sering bereksplorasi dengan permainan fisik yang bisa dikatakan berbahaya. Nah, pada mau tahu gimana ya caranya kita menangani mereka dan perkembangan mereka usia 7 sampai dengan 10 tahun ini seperti apa? Yuk kita lihat bersama, ini dia tayangannya. Kabar baiknya, anak usia 8 tahun itu punya daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga lebih jarang sakit. Energinya yang masih tinggi sama seperti usia sebelumnya itu dimanfaatkan untuk terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan kelompok dan kegiatan-kegiatan fisik yang menantang. Masuk ke tim bola, bermain sepatu roda, dan banyak contoh aktivitas-aktivitas fisik yang seringkali dalam tanda kutip berbahaya banyak sekali dicoba oleh anak-anak di usia 8 tahun ini. Apalagi kalau itu dilakukan dalam kelompok. Berkelompok bersama teman adalah bagian yang menjadi salah satu ciri utama di anak usia ini. Biasanya ia sudah punya sahabat dekat, sekitar 3 orang, yang kemudian bersama-sama mencoba hal yang baru, tetapi ini juga seringkali menjadi tantangan pada saat pertemanan antar kelompok yang berbeda menghasilkan banyak konflik sosial atau dalam situasi tertentu bahkan perundungan. Anak-anak di usia 8 tahun seringkali juga mengalami frustasi atau tidak bisa mengendalikan emosi pada saat melakukan tugas mandiri yang tidak selesai. Di sisi lain, ia juga mudah untuk kagum dan menunjukkan sikap hormat terhadap teman-temannya yang punya keunggulan di bidang tertentu. Dukungan orang tua di usia 8 tahun yang penting seringkali berkaitan dengan memberikan pengakuan kepada anak akan kemampuannya. Di usia ini, orang tua perlu memfasilitasi minat dan bakatnya, tetapi tidak sekedar dengan membiarkan anak melakukan apa yang ingin dikerjakannya, juga bisa dimulai dengan mendaftarkannya ke klub ekstrakurikuler tertentu dan mulai mendorong dia untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Karena persaingan yang sehat, prestasi dalam berbagai bidang menjadi bekal dalam pertemanan anak. Tetapi hati-hati untuk tidak membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain atau justru menganjurkan kecurangan pada saat kita tidak mementingkan proses tetapi hanya melihat hasil. Bisa-bisa anak mendapat teladan yang tidak tepat justru dari orang tua dan lingkungan rumahnya sendiri. Selain kegiatan di luar rumah, di dalam rumah pun anak perlu mendapat pengakuan atas perannya sebagai anak. Berikan tugas-tugas rutin yang wajib dilakukan oleh anak untuk membantu tugas keluarga.
Selain meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mengatasi masalah, yang nantinya akan berguna untuk mengatasi masalah di sekolah juga, kebiasaan rutin berkontribusi di rumah juga sangat penting untuk menumbuhkan kemandiriannya. Satu hal yang juga bisa dipraktekkan di usia ini adalah mengajarkan anak untuk mengelola keuangan, mengelola uang jajan, dan banyak anak di usia ini yang mulai suka berdagang, membuat sesuatu dan menjual atau menyewakannya kepada temannya. Berikan kesempatan karena ini juga bagian dari eksplorasi dan pendalaman minat yang kemudian menjadi penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Berbicara tentang masalah, perundungan memang sesuatu yang sangat erat untuk anak di usia ini dalam pertemanannya. Tapi semua kepercayaan diri, semua kemampuan menyelesaikan masalah, semua rutinitas yang sudah terbentuk akan membuat anak kita tidak rentan terhadap situasi. Di usia 9 dan 10 tahun ini, perkembangannya sangat pesat. Yang sering kelihatan adalah pada saat orang tua melihat kemampuannya dalam berdebat. Anak-anak usia ini seringkali selalu merasa benar, sudah bisa memahami berbagai sudut pandang, tetapi juga sudah mulai punya musuh bebuyutan atau bahkan punya label-label tertentu dalam pertemanan. Misalnya, semua anak perempuan cengeng atau semua anak laki-laki nakal. Ini bagian yang wajar dari perkembangan anak yang sudah mulai memasuki masa pra-remaja ini. Anak usia 9 dan 10 tahun juga makin akurat secara motorik. Pada saat mereka membuat prakarya, pada saat mereka menggambar, hasilnya jauh lebih detail dan jauh lebih baik. Di usia 9 dan 10 tahun ini, tata bahasanya juga semakin baik, mampu menggunakan struktur kalimat yang kompleks dalam situasi yang tepat. Tetapi di saat yang bersamaan, mereka juga sudah mulai bereksperimen dengan bahasa gaul. Kata-kata yang digunakan hanya di antara kelompok teman usianya atau di lingkungan tertentu. Eksperimentasi juga mulai ditunjukkan anak usia 9 dan 10 tahun dengan alat-alat sehari-hari. Di dapur atau dengan benda-benda baru, itu seringkali menjadi kebiasaan untuk kemudian diteliti dan diuji cobakan. Eksperimentasi dengan bacaan juga mulai dilakukan. Mereka mulai mengenal dan perlu diperkenalkan pada alur cerita yang lebih kompleks dan diajak menganalisa cerita dan bacaan, fiksi maupun non-fiksi dengan lebih mendalam. Di usia 9 dan 10 tahun ini, bukan berarti perhatian orang tua bisa menurun. Banyak rutinitas yang masih perlu dijalankan, termasuk pemeriksaan rutin ke dokter yang seringkali suka dilupakan karena merasa anak sudah tidak membutuhkannya. Di usia 9 dan 10 tahun ini, keterampilan anak pada saat bersosialisasi, berempati pada apa yang dirasakan orang lain, juga perlu terus dilatih. Kita perlu mengajarkan anak dan mencontohkan bagaimana mengutarakan pendapat dengan sopan. Dalam perdebatan tidak menyinggung perasaan orang lain dan tetap menghargai apa yang disampaikan. Orang tua menjadi contoh seringkali bukan hanya pada saat orang tua benar, tetapi justru pada saat orang tua bisa mengakui bahwa dirinya salah, pendapat anak mungkin lebih baik, atau bahkan meminta maaf apabila ada kesepakatan yang justru dilanggar oleh orang tua sendiri. Di usia ini, anak perlu berlatih dan mulai menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, baik masalah yang berkaitan dengan pertemanan atau masalah misalnya ketinggalan pekerjaan rumah. Orang tua tidak perlu mengambil alih, karena di masa transisi menuju remaja ini, kepercayaan diri anak untuk mampu menyelesaikan tantangannya, menyelesaikan permasalahannya adalah modal yang penting untuk tahap perkembangan selanjutnya.
keluarga Indonesia, di antara Anda saat ini pasti ada yang memiliki anak usia remaja, yaitu 11 sampai dengan 12 tahun. Banyak perubahan fisik yang sangat drastis berkaitan dengan pubertas mereka. Untuk perempuan pastinya menstruasi, dan untuk laki-laki suaranya sudah mulai berubah, membesar, dan kemudian ada yang berjerawat dan perubahan lainnya. Dan satu lagi hal yang selalu kita hadapi yaitu emosi. Nah, di tahap ini mungkin kita sebagai orang tua banyak yang bingung bagaimana ya mendampingi mereka dan seperti apa sih tahapan-tahapannya. Yuk kita lihat tayangannya berikut ini. Usia 11 dan 12 tahun, perubahan fisik yang berkaitan dengan pubertas terlihat nyata baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Di usia ini, tanda-tanda yang berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan tanda-tanda balik lainnya sudah mulai bisa terlihat bukan hanya oleh anak sendiri, tetapi oleh lingkungannya. Ini yang seringkali menyebabkan sikap tubuhnya juga menjadi canggung, karena ia tidak percaya pada tubuhnya sendiri, tidak percaya pada keunikan, atau sering merasa tubuhnya bermasalah. Pada akhirnya kemampuan motoriknya juga sering terpengaruh. Anak-anak di usia ini kadang lebih sering jatuh atau menabrak sesuatu. Hal yang mungkin buat kita lucu, tetapi sebetulnya buat mereka sangat mengganggu. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak sudah mampu berpikir dengan sangat kritis pada saat melihat informasi. Sudah mulai memikirkan alternatif solusi, tahu bahwa tidak hanya ada satu jalan dalam memecahkan masalah. Pada saat berhadapan dengan sebuah kejadian, anak bisa menganalisa apa yang menyebabkan masalah. Temanku marah karena emosiku yang berubah-ubah. Pada saat berhadapan dengan orang dewasa ataupun teman sebaya, anak juga sudah memahami apa yang namanya ironi dan sarkasme, sudah memahami bahwa percakapan seringkali punya banyak makna. Pada saat ibu mengatakan apakah PR-nya sudah dikerjakan, itu sebetulnya bukan pertanyaan, tetapi keinginan agar anak segera menyelesaikan tugas yang dibawa ke rumah. Di usia 11 dan 12 tahun ini, anak punya persepsi yang lebih utuh tentang dunia, apa yang ingin dia lakukan, dan apa yang ingin dia ubah dari dunianya. Karenanya, seringkali angan-angan dan cita-cita mulai menjadi semakin jelas di usia ini. Dia menghayalkan apa yang akan dilakukannya di masa depan nanti. Begitu banyak perubahan yang terjadi pada anak usia 11 dan 12 tahun yang membutuhkan adaptasi. Adaptasi juga dibutuhkan oleh orang tuanya. Karenanya, dukungan utama yang perlu dilakukan ayah dan ibu adalah mendukung transisi ini. Anak-anak yang kemudian tidak ingin keluar rumah karena jerawatan tidak butuh disalahkan, tapi butuh difahami bahwa itu alasan yang cukup kuat sebetulnya untuk membatalkan sebuah pertemuan. Ingat-ingat apa sih yang kita rasakan dulu pada saat kita melalui masa-masa remaja awal. Di usia ini, kemampuan sosialisasi menjadi sangat penting. Panutannya siapa lagi kalau bukan orang tua? Kita melatih dengan memberikan komentar yang baik tentang anak. Kita berhati-hati tentang bagaimana kita mengomentari orang lain yang ada di sekeliling kita. Berikan pujian untuk tingkah laku yang tepat. Jangan berkeluh kesah untuk sesuatu yang tidak tepat. Misalnya memunculkan citra tubuh yang salah pada anak. Saya ingin berteman dengan orang ini semata-mata karena dia lebih kurus misalnya. Saya memuji orang ini hanya berdasarkan penampilannya semata atau hanya berdasarkan harta yang dimilikinya. Kita ingin anak-anak tumbuh dengan pemahaman tentang nilai-nilai pertemanan dan nilai-nilai dalam keluarga yang sangat kuat. Usia 11 dan 12 tahun ini adalah masa di mana mereka mulai menguji apakah orang tua betul-betul mempraktekkan apa yang mereka katakan. Apabila kita sukses melakukannya, maka tugas lain yang juga penting dan akan terbantu adalah tugas kita untuk memberikan tokoh-tokoh idola kepada anak-anak di usia ini. Kita ingin apa atau siapa yang diidolakan anak adalah contoh dari nilai-nilai yang ingin mereka miliki pada saat mereka dewasa nanti.
Kita ingin nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai kreativitas digambarkan oleh tokoh yang diidolakan oleh anak. Mari bersama-sama melalui periode transisi ini dengan baik. Tidak akan mudah, tapi saya yakin kalau orang tuanya percaya bahwa dirinya bisa, percaya bahwa anaknya bisa, maka usia 11 dan 12 tahun akan jadi periode yang luar biasa. Perkembangan anak dari masa ke masa pasti berbeda ya, mulai dari fisik sampai dengan psikisnya. Untuk itu, kita harus selalu mendampingi mereka dan melihat bagaimana perkembangan yang baik atau pendampingan yang baik untuk psikis mereka. Semoga saja informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk semua keluarga di Indonesia. Akhirnya saya Citra Anggia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.